Berikut ini adalah kronologi lengkap perkara nomor 62 garing G garing 2025 garing Petun Semarang yang kami observasi di Petun Semarang. Perkara ini diklasifikasikan sebagai masalah pertanahan di mana selama proses persidangan dilakukan sesuai dengan alur acara di Petun, yaitu pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan kemudian putusan. Perkara ini mulai diperiksa pada hari Kamis 4 September 2025 dengan agenda pembacaan gugatan secara elektronik melalui persidangan ekor. Pada hari tersebut, Majelis Hakim menetapkan agar terduga 1 dan terduga 2 intervensi menyampaikan jawaban pada sidang berikutnya. Sidang kedua diselenggarakan pada hari Kamis 11 September 2025 pada pukul 10 hingga pukul 11. Pada kesempatan ini, terduga 1 dan terduga 2 intervensi menyampaikan jawaban mereka dan agenda berikutnya ditetapkan sebagai replik dari penggugat. Sidang ketiga berlangsung pada hari Kamis 18 September 2025 masih melalui ekor dengan agenda penyampaian replik dari penggugat atas jawaban terduga 1 dan terduga 2 intervensi. Setelah itu, majelis mengagendakan duplik dari pihak tergugat. Pada hari Kamis 25 September 2025, sidang keempat digelar dengan agenda duplik dari terduga 1 dan terduga 2 intervensi. Sidang ini juga menetapkan bahwa tahapan selanjutnya adalah pembuktian surat dari para pihak. Sidang kelima diselenggarakan pada hari Kamis 2 Oktober 2025 di ruang sidang Cakra dengan agenda pembuktian surat dari para pihak. Sidang ditunda untuk memberikan kesempatan menghadirkan tambahan bukti. Sidang ke-6 digelar pada hari Rabu 8 Oktober 2025 di ruang sidang Chandra dengan agenda tambahan bukti surat dari para pihak dan pemulaan pemeriksaan saksi dari penggugat. Sidang ke-7 berlangsung pada Rabu 15 Oktober 2025 pada pukul 9 sampai pukul 10 di ruang Cakra yang melanjutkan agenda pemeriksaan tambahan bukti dan saksi penggugat serta menetapkan bahwa sidang berikutnya akan memeriksa saksi dari terduga 1 dan terduga 2 intervensi. Sidang ke-8 dilaksanakan pada hari Rabu 29 Oktober 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi terduga 1, terduga 2 intervensi serta tambahan bukti surat lain. Pada sidang tahap ini, kelompok kami sudah ikut hadir dalam ruang persidangan secara langsung. Sidang ke-9 digelar pada hari Rabu 12 November 2025 dengan agenda pemeriksaan ahli dari penggugat dan terduga 2 intervensi. Pada persidangan ini ditetapkan bahwa akan dilakukan pemeriksaan setempat. Pada sidang tahap ini kelompok kami sudah melalui ikut serta hadir dalam ruang persidangan secara langsung. Sidang ke-10 berlangsung pada hari Senin 17 November 2025 berupa pemeriksaan setempat yang merupakan bagian dari pembuktian tambahan untuk melihat objek sengketa secara langsung. Setelah semua pembuktian selesai, sidang ke-11 dilaksanakan pada hari Rabu 3 Desember 2025 dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak yang dilakukan secara ekor, dan persidangan selanjutnya ditetapkan agenda untuk pembacaan putusan pada Selasa 16 Desember 2025. Majelis Hakim membaca putusan dalam perkara ini melalui mekanisme ekor. Dengan putusan tersebut, seluruh rangkaian persidangan resmi dinyatakan selesai. Demikian kronologi lengkap perkara 62 garing G garing 2025 garing Petun Semarang berdasarkan jadwal persidangan yang kami amati. Itulah gambaran kronologi dari awal gugatan sampai hasil persidangan dalam perkara yang kami observasi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan analisis terkait kesesuaian proses persidangan dengan hukum acara peradilan tata usaha negara berdasarkan perkara nomor 62 garing G garing 2025 garing PTUN Semarang. Berdasarkan hasil observasi yang kelompok kami lakukan, proses persidangan yang berlangsung ini dalam perkara ini telah mengikuti alur formil pemeriksaan perkara tun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan elektronik. Adapun analisis yang kelompok kami berikan, yang pertama dari aspek tahapan persidangan, seluruh rangkaian agenda berjalan lengkap mulai dari pembacaan gugatan, penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, hingga
pemeriksaan setempat, dan kesimpulan. Semua tahapan tersebut sudah sesuai dengan prinsip Audi et al. Perma Partem, yaitu memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan argumentasi dan pembuktian mereka. Yang kedua, persidangan dalam perkara ini banyak dilakukan melalui e-court, khususnya untuk tahapan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembacaan putusan, di mana dalam perkara ini penerapan e-court telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang bertujuan meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi prinsip keadilan. Dan yang ketiga, pada tahap pembuktian, majelis hakim memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menghadirkan bukti surat, saksi, dan ahli. Kelompok kami juga melihat bahwa hakim dalam perkara ini aktif memastikan relevansi dan keberterimaan setiap alat bukti sehingga prinsip pembuktian dalam sengketa tun ini, yaitu pembuktian bebas dan berjenjang, benar-benar dilaksanakan. Dan yang keempat, adanya pemeriksaan setempat pada sidang tanggal 17 November tahun 2025 menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini juga memperoleh keyakinan lanjut terkait objek sengketa yang merupakan bagian dari kewenangan hakim tun untuk memastikan kejelasan fakta guna menilai legalitas keputusan administrasi yang digugat. Secara keseluruhan, dapat kami simpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan kaidah hukum acara pengadilan tata usaha negara, baik dari aspek prosedural maupun dari segi perlindungan hak para pihak dalam pembuktian. Selanjutnya, saya akan menambahkan analisis kritis serta pandangan substansif dari perkara nomor 62-G-2025-PTUN Semarang. Berdasarkan tahapan persidangan dan dokumen yang kami amati, sengketa ini memperlihatkan bagaimana keputusan tun yang disengketakan diuji dari segi legalitas, prosedur penerbitan, dan dampaknya terhadap hak penggugat. Dalam konteks hukum administrasi, keberadaan keputusan tun selalu mengandung asas praduga rehmatik, yaitu dianggap sah sebelum dinyatakan sebaliknya oleh hakim. Karena itu, beban pembuktian cukup berat bagi penggugat untuk menunjukkan bahwa keputusan tersebut cacat hukum. Selama proses pemeriksaan, kami mencatat penggunaan berbagai alat bukti seperti dokumen administrasi, saksi, dan ahli. Ini menunjukkan unsur yang penting dalam sengketa tun, bahwa permasalahan biasanya tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga terkait dengan penafsiran administratif, seperti apakah prosedur sudah sesuai SOP, apakah diskresi digunakan secara tepat, dan apakah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dipenuhi. Dari sudut pandang kritis, kami menilai bahwa penggunaan persidangan elektronik memberikan keunggulan efisiensi, namun tetap memerlukan kesiapan teknis dari seluruh pihak. Beberapa tahapan seperti pemeriksaan saksi, ahli, dan pemeriksaan setempat tetap dilakukan secara langsung karena membutuhkan observasi fisik dan interaksi untuk memperoleh keyakinan hakim. Selain itu, adanya pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa majelis hakim ingin mendapatkan kepastian faktual mengenai objek sengketa, yang merupakan langkah penting untuk menghindari putusan yang didasarkan pada dokumen saja. Melihat keseluruhan prosesnya, kami menilai bahwa perkara ini memberikan gambaran yang cukup utuh tentang bagaimana hakim tun tidak hanya menilai legalitas formal keputusan, tetapi juga mempertimbangkan substansi, dampak, serta kesesuaian keputusan tersebut dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dengan demikian, perkara ini tuh memberikan contoh penting bagi kami sebagai mahasiswa hukum untuk memenuhi hubungan antara tindakan administratif pemerintah dan mekanisme kontrol yudisial melalui PTUN.
Berikutnya, saya akan menyampaikan pendalaman fakta-fakta penting yang kami amati secara langsung selama seluruh rangkaian persidangan perkara ini. Pertama, kami melihat bahwa majelis hakim menjalankan proses sidang dengan disiplin dan sangat terstruktur. Setiap agenda sidang selalu diawali dengan pemeriksaan kehadiran para pihak, penjelasan agenda hari itu, dan penyampaian instruksi oleh ketua majelis. Hal ini menunjukkan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tanpa meninggalkan ketelitian dalam pemeriksaan perkara. Yang kedua, dalam setiap tahapan pembuktian, baik bukti surat, saksi, maupun ahli, kami mencatat bahwa hakim tidak hanya menerima bukti secara formal, tetapi juga melakukan pengujian mendalam terhadap relevansi dan kekuatan pembuktian. Misalnya, pada sidang tanggal 15 Oktober, 29 Oktober, dan 12 November 2025, pemeriksaan saksi dari masing-masing pihak dilakukan secara serius. Hakim juga memastikan bahwa kesaksian benar-benar relevan dan konsisten dengan objek sengketa. Yang ketiga, pada persidangan pemeriksaan setempat, tanggal 17 November 2025, kami melihat bagaimana hakim turun langsung ke lokasi untuk memeriksa objek sengketa. Pemeriksaan setempat ini sangat penting karena memberikan gambaran faktual terkait kondisi fisik, posisi, atau keadaan nyata yang tidak selalu tergambarkan jelas dalam dokumen. Pemeriksaan setempat ini menunjukkan bahwa hakim tata usaha negara tidak hanya menilai legalitas administratif, tetapi juga melihat realitas teknis di lapangan. Yang keempat, meskipun banyak sidang dilakukan melalui mekanisme e-court, suasana sidang tetap tertib dan terarah. Para pihak menyampaikan dokumen secara elektronik, namun tetap memiliki kesempatan menyampaikan argumen secara langsung pada persidangan yang memerlukan interaksi intens seperti pembuktian saksi dan ahli. Melalui seluruh rangkaian ini, kami dapat melihat bagaimana peradilan tata usaha negara bekerja secara nyata, tidak hanya berdasarkan dokumen, tetapi juga melalui proses pembuktian yang aktif dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dengan pertimbangan yang sangat matang. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan refleksi dan manfaat akademik yang kami peroleh dari kegiatan observasi perkara nomor 62-G-2025-PTUN Semarang ini. Yang pertama, observasi ini memberikan pengalaman langsung bagaimana teori dalam hukum administrasi negara dan hukum acara petun yang benar-benar diterapkan dalam praktik ini. Hal-hal yang sering kita pelajari di kelas seperti objek sengketa, legal standing, tahapan gugatan, hingga pembuktian menjadi jauh lebih mudah dipahami setelah kami melihat proses faktualnya di ruang sidang. Yang kedua, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hakim itu bekerja, mulai dari menilai legalitas formal keputusan, memastikan prosedur administratif sesuai aturan, hingga menilai aspek substansial melalui pembuktian saksi, ahli, dan bahkan pemeriksaan setempat. Hal ini memberikan bagaimana gambaran nyata hakim menjaga check and balance terhadap tindakan administrasi pemerintah. Yang ketiga, gugatan ini mengajarkan kami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Dengan diterapkannya e-court, masyarakat dapat lebih mengakses informasi perkara, sementara para pihak memperoleh efisiensi tanpa mengurangi hak atas peradilan yang adil. Yang keempat, melalui perkara ini kami belajar bahwa sengketa tata usaha negara bukan hanya tentang benar atau salahnya keputusan administratif, tapi juga tentang perlindungan terhadap hak warga negara, kepastian hukum, dan penerapan asas-asas umum pemerintah yang baik. Jadi secara keseluruhan, observasi ini memberikan kami pemahaman yang lebih luas, bukan hanya dari sisi teori, tetapi juga dari sisi praktik peradilan administrasi. Ini menjadi bekal penting untuk kami sebagai mahasiswa hukum yang kelak akan berhadapan langsung dengan sistem hukum itu sendiri. Demikian hasil observasi kami atas persidangan di Petun Semarang. Kiranya kami berharap hasil dokumentasi analisis kami bisa memberikan gambaran jelas mengenai praktik penyelesaian sengketa tun serta implementasi hukum acara dalam peradilan tata usaha negara. Terima kasih.